wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Saya Sumanto, biasa dipanggil Pak Manto, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Sokaraja. Saya mengajar kimia sejak 1 Januari 1986 sampai sekarang. Saya berasal dari perbatasan antara Klaten dengan Kota Solo. Kota Solo kita ketahui biasa disebut dengan kota budaya. Salah satu budaya yang terkenal dari Kota Solo adalah seni membatik. Sejak remaja saya sedikit banyak mengenal seni batik, sehingga muncullah rasa cinta saya kepada seni membatik. Rasa cinta inilah yang mendorong saya untuk menerapkan seni membatik ke dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja. Pada tahun 2007, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMA menggulirkan program pendidikan berbasis keunggulan lokal dengan cara memilih sejumlah sekolah. Salah satu diantaranya adalah SMA Negeri 1 Sokaraja untuk menjadi sekolah rintisan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja adalah program pembelajaran yang diselenggarakan sesuai kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, letak geografis, budaya, historis, dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Berdirinya PPKL dilatar belakangi oleh semangat para pelopor PPKL di SMA Negeri 1 Sokaraja untuk memberikan sebuah pembelajaran yang tidak hanya sebatas teori, namun dapat memberi bekal keterampilan yang berguna bagi para peserta didik. Akhirnya pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA Negeri 1 Sokaraja tidak lepas dari peran serta semua guru dan karyawan, khususnya yang pertama Bapak Dr. Andes Priyatno Edi Purwanto MPD selaku kepala sekolah. Yang kedua, Sumanto guru kimia dan Bapak Dr. Andes Mulyono guru biologi sebagai perwakilan dari guru IPA. Yang ketiga, Bapak Suardadi SPD guru ekonomi dan Bapak Dr. Andes Budi Purwanto sebagai guru geografi wakil dari IPS. Yang keempat, Bapak Heru Santoso SE dan Bapak Imam Wahyudi sebagai pengajar di awal-awal penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal batik di SMA Negeri 1 Sokaraja. Kami berlima menginventarisir keunggulan lokal di daerah Sokaraja. Di antaranya yang pertama ada seni lukis, yang kedua ada kuliner, soto dan gedok goreng. Kemudian yang ketiga ada seni membatik. Pada akhirnya kami berlima bersepakat untuk memilih batik sebagai program pendidikan
melestarikan keunggulan lokal batik tersebut untuk proses pembelajaran sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta peserta didik pada budaya batik. Setelah tim PPKL menentukan pilihan batik sebagai pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA Negeri 1 Sukaraja, langkah berikutnya adalah penyusunan proposal yang disusun oleh saya sendiri selaku wakil kurikulum pada waktu itu bersama dengan kepala sekolah untuk mengajukan blok grant anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada tahun 2008-2009. Setelah proposal disetujui, langkah selanjutnya adalah penyusunan kurikulum PPKL dan perangkat pembelajaran batik yang pada waktu itu disusun oleh tim kurikulum bersama dengan para pengajar. Dan pada tahun pelajaran 2008-2009, pembelajaran PPKL batik mulai diberikan kepada siswa kelas 10. Kemudian pada tahun selanjutnya, tahun 2009-2010, pembelajaran PPKL batik diberikan kepada siswa kelas 10 dan kelas 11. Dan baru pada tahun 2010-2011, pembelajaran PPKL batik diberikan kepada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sampai dengan saat ini. Pada awal pelaksanaan kurikulum PPKL batik di SMA Negeri 1 Sukaraja, yang mengaku mata pelajaran batik adalah Bapak Heru Santoso dan Bapak Imam Wahyudi. Kemudian seiring dengan bertambahnya jumlah kelas yang diberikan mata pelajaran batik, maka yang mengaku mata pelajaran batik pun bertambah. Di antaranya Ibu Susanti, Ibu Ning Isnaningsih, Bapak Irfan, Ibu Prabha, dan Bapak Budi Laksono. Pada awal pelaksanaan PPKL batik di SMA Negeri 1 Sukaraja pada tahun 2008-2009, sekolah menerima bantuan dana dari provinsi sebesar 75 juta rupiah. Kemudian pada tahun pelajaran berikutnya 2009-2010, sekolah menerima bantuan dana dari kabupaten sebesar 25 juta rupiah. Dan pada tahun 2010-2011, sekolah tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah, sehingga penyelenggaraan PPKL batik di SMA Negeri 1 Sukaraja tidak lepas dari bantuan masyarakat, dalam hal ini orang tua atau wali murid, yang telah banyak memberikan dukungan kepada sekolah melalui sumbangan SPIP, hingga sampai sekarang dapat mewujudkan sanggar batik dan galeri batik yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang cukup memadai itu, diharapkan dapat menambah semangat peserta didik untuk makaryo, belajar bersama membuat karya, mendapat keahlian, pengetahuan, dan sikap untuk membangun bangsa dan negara. Didik di SMA Negeri 1 Sukaraja mulai menggunakan seragam batik sebagai seragam identitas sekolah pada tahun pelajaran
inovasi terus dilakukan. Yang semula hanya ada satu macam seragam identitas menjadi bervariasi. Masing-masing kelas, baik kelas 11 maupun kelas 12, diberi kebebasan untuk menentukan motif dan warna seragam batik sebagai seragam identitas kelasnya. Itu banyak harapan sekolah terhadap PPKL Batik di SMA Negeri 1 Sukaraja. Namun yang terpenting, sekolah berharap semoga PPKL Batik dapat terus menjadi sarana untuk memupuk rasa cinta peserta didik terhadap negerinya, bangga kepada budayanya, dan keunggulan daerahnya. Selama PPKL masih selaras dengan kebijakan pemerintah, sekolah akan konsisten pada komitmen untuk membekali peserta didik dengan kompetensi, keterampilan, dan semangat untuk berkembang, bukan hanya di lingkungan sekolah, namun juga bermanfaat di masyarakat. Semoga PPKL Batik bukan hanya menjadi branding SMA Negeri 1 Sukaraja, namun juga dapat menjadi kebanggaan bersama. Semoga karya anak-anak kami dapat terus mengharumkan pesona batik, bukan hanya di dalam negeri, namun juga hingga mancanegara. Demikianlah sekilas tentang sejarah lahirnya PPKL Batik di SMA Negeri 1 Sukaraja. Saya yang mewakili para perintis berdirinya PPKL Batik di SMA Negeri 1 Sukaraja, mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.